Baik, Mas. Mohon izin kami mulai nggih. Transtoraxis biopsi. Dari definisinya, di sini adalah transtoraxis biopsi itu adalah prosedur pengambilan sampel jaringan yang dengan minimal invasif untuk diagnosis patologis dari lesi paru yang berada di perifer, yang mana uh, di saat ini tuh sedang meningkat ya di era sering CT scan untuk kanker paru dan untuk pengobatan yang lebih presisi. Dan di sini untuk panduannya itu dapat melalui dari CT scan maupun dari ultrasonografi atau dari USG. Untuk teknik biopsinya itu terdiri dari eh, ada tiga dari metodenya. Ada yang biopsi perkutaneus, bronkoskopi maupun secara open biopsi. Dari biopsi perkutaneus sendiri itu bisa melalui core biopsi maupun dari aspirasi. Dari alasan menggunakan biopsi ini sendiri itu ada mengambil jaringan sampel dari massa paru yang dia sifatnya yang diffuse ya. Terus dengan di sisi yang lain juga itu mengambil jaringan dari sampel langsung dari massa. Yang selanjutnya sedikit yang bisa dijelaskan yaitu yang pertama adalah aspirasi needle biopsi. Di sini untuk mendapatkan spesimen secara sitologi dan yang sering digunakan itu menggunakan jarum jenis tiba, Turner maupun yang berbentuk green. Dan ukuran dari jarumnya sendiri itu berkisar ukuran 22 hingga 25 G. Yang mana untuk aspirasi needle itu sendiri itu lukanya minimal pada jaringannya sehingga komplikasi yang ditimbulkan dia menjadi lebih sedikit. Yang kedua, itu yang sering kita juga gunakan cutting atau core needle. Di sini untuk mendapatkan sampel jaringan dari pemeriksaan secara histologi patologi. Karena di sini dia juga di cutting atau dia juga di apa? Dirobek ya menggunakan menggunakan mesh, jadi dia bisa menimbulkan luka yang lebih besar sehingga dapat menimbulkan komplikasi yang lebih parah dibanding sama yang needle aspirasi yang tadi. Untuk jarum yang digunakan bisa menggunakan Vince Silverman, jarum TrueCut, ataupun jarum Rotex. Dan untuk indikasinya, di sini nodul atau massa baru atau yang membesar yang tidak dapat didiagnosis melalui bronkoskopi. Yang kedua, nodul paru pada kasus dengan dua keganasan primer atau untuk menyingkirkan keganasan paru sekunder. Yang ketiga, beberapa nodul pada pasien yang tidak diketahui yang menderita keganasan atau yang telah mengalami remis yang berkepanjangan. Yang ketiga adalah infiltrat yang tidak dapat didiagnosis melalui kultur sputum atau darah dari serologi maupun bronkoskopi. Didapatkan adanya pada massa di hilar yang mana setelah di bronkoskopi tidak terlihat adanya massa. Kontraindikasinya, jika ada pasien yang tidak memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan ini setelah kita memberikan informasi. Terus adanya lesi pada paru paru dan juga dengan pasien dengan gagal napas yang diberikan kontraindikasi pada tindakan ini. Untuk prosedurnya sendiri itu ada beberapa yang harus dilakukan pada persiapan sebelum operasi. Yang mana untuk persiapan dari sebelum operasi itu kita kumpulkan dulu data-data dari pasien dari seperti dari anamnesis, terus pemeriksaan-pemeriksaan yang biasa yang bisa kita dari pemeriksaan fisik parunya juga, terus dari pemeriksaan patologi klinik yang biasanya kita siapkan yaitu seperti pemeriksaan darah lengkap, terus dari faal hemostatis seperti PPT dan APTT, selain itu juga dari HbSHg. Terus jika pasien di sini menggunakan obat-obat antitrombolitik dan antiplatelet lebih baik dihentikan terlebih dahulu. Terus seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini kan untuk eh, core biopsi di sini kan kita membutuhkan guiding ya seperti ultrasonografi maupun dari CT scan. Nah, di sini langkah-langkah biopsinya setelah kita mempunyai pencitraan, kita di sini memilih di mana titik tusuk yang lebih dekat dengan masanya. Terus setelah ditentukan di mana itu kita lakukan anestesi, terus setelah itu dilakukan tindakan biopsinya.
Nah, di sini dari mappingnya, yang pertama kita lakukan uji dulu pada pasien-pasien. Maksudnya uji di sini adalah seperti anamnesis, terus itu dilihat apakah ada riwayat-riwayat keganasan sebelumnya, dari preferensi dari pasien-pasiennya. Terus eh, jika jika bisa juga dari ini juga dari eh, imagingnya juga seperti dari USG sama dari CT scan-nya itu apakah memungkinkan untuk dilakukan transtorakal biopsi ini. Jika iya, itu kita bisa lihat dari USG dari CT guiding-nya. Jika tidak, kita bisa lakukan bronkoskopi maupun uh, surgery atau operasi. Dari CT guiding itu kita lihat apakah ada tempat untuk dilakukan. Jika di sini ruangannya, tempat ini tempat untuk dilakukannya city guiding, juga lihat apakah di sana ada suplai oksigen yang mencukupi, terus untuk suction dari jalan napasnya, dan beberapa alat untuk drain dari pneumotorak. Terus jika ruangannya sudah mencukupi, kita apa namanya eh, persiapan pasien dengan baik. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita cek faal hemostatisnya, terus dari eh, fungsi faal parunya, terus persetujuan persetujuan dari pasien, kayak gitu ya. Terus habis gitu eh, dalam prosedur stepnya seperti yang tadi dijelaskan itu yang pertama, posisikan pasien dengan nyaman. Terus dilakukan lokal anestesi, terus dilakukan teknik untuk pengambilan dari dari biopsinya, terus kita lihat apakah ada rosenya, terus uh, sini needle removal during expiration, jadi jarumnya itu ditarik saat expirasi, seperti itu ya. Terus jika terjadi komplikasi setelah dilakukan tindakan, jika tidak ada dilakukan protokol untuk recovery-nya. Di sini kita memonitoring selama 2 jam, yang diikuti dengan dilakukan pemeriksaan chest X-ray untuk melihat salah satunya sering yang sangat terlihat, yaitu pneumotorak ya. Terus jika ada komplikasinya, dari intervensinya itu eh, bisa dikonsultasikan pada bedah torak, atau eh, pada orang-orang tim intervensi dari paru yang bisa melakukan bronkoskopi dan tim resusitasi. Dan untuk panduan visualisasi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu yang pertama ada eh, ada ultrasonografi maupun atau dari CT scan. Dan untuk pemilihannya, untuk biopsi Yossi Guiding, dia itu bebas dari radiasi, dan yang jelasnya juga dia untuk dari harganya dia bisa lebih dalam tanda kutip bisa lebih murah ya. Terus untuk USG juga dia bisa menghindari dari pembuluh darah melalui Doppler Doppler USG selama dilakukan biopsinya. Terus yang selanjutnya untuk positifnya itu dia real time at bedside. Jadi selama di USG kita bisa sekaligus untuk mengguiding dari jarum yang kita masukkan ke kemasannya. Dan untuk yang CT guiding, dia itu minimal invasif dan dia lebih aman dibandingkan dengan USG, dan tingkat komplikasinya dia lebih rendah karena yang CT guiding dia lebih presisi. Di sini dijelaskan di poin nomor 2, karena tingkat akurasinya dia itu 92% sensitivitasnya, dan spesifitas bisa sampai 100% untuk diagnosis dari keganasan sendiri. Dan bisa bisa hingga 62% itu didapatkan dari hasil jinak non spesifik pada biopsi dipastikan sebagai lesi jinak, dan faktor risiko independen untuk hasil non diagnostik adalah ukuran lesi kecil kurang dari 2 cm.
Untuk komplikasinya, yang pertama itu bisa terjadi pneumotorak, bisa juga terjadi perdarahan paru dan embolis, dan bisa terjadi embolisme, dan eh, tumornya dia bisa merambat ya. Dari kesimpulannya, transtoracic biopsi ini dapat dilakukan dengan aspirasi jarum atau cutting seperti yang tadi dijelaskan. Terus indikasinya itu adalah lesi paru yang tidak teridentifikasi dan kecurigaan tinggi kanker paru-paru. Beberapa modalitas biopsi paru dengan panduan ini atau dengan panduan dari USG maupun dari CT scan, dan sebenarnya masih ada lagi satu, ada elektromagnetik. Mohon maaf, dari slide ini kita masih belum bisa menampilkan karena saya masih belum mendapatkan eh, sumber yang cukup. Terus seperti yang tadi disampaikan, ada dua yang saya sampaikan, setiap modalitas yang dilakukan dari CT scan maupun dari USG itu memiliki kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing. Terus meskipun komplikasinya itu bisa terjadi, transtorakal biopsi ini adalah prosedur diagnosis yang aman dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Mohon arahan Mas Mbak. Ya, terima kasih Mas Awi atas presentasinya. Mungkin bagi teman-teman Mas Awi atau adik kelasnya ada yang mau ditanyakan dulu kepada Mas Awi. Jika tidak ada, mungkin ada asupan dari Mas Mbak sekalian. Mungkin dari Mas Fahmi atau Mas Yudi ada asupan tambahan. Atau dari Poreza mungkin. Atau ini ada Mas Prada juga ya sama Mbak Grace. Ada yang mungkin mau ditambahkan. Mbak Rahel, Iya Mas. Mbak, ini teman-teman udah pada tahu nggak ya kira-kira yang dimaksudkan Mas Awi ini? Jadi nanti kan ini kan panduan kita untuk memilih biopsi pada pasien-pasien kanker paru yang kita temui di ruangan. Jadi Iya. teman sudah tahu belum indikasinya apa, bagaimana menilai oh ini eh, available untuk transtorakal, oh ini mestinya transbronkial atau ini mestinya surgery gitu-gitu. Teman-teman yang di ruangan mungkin ditanyakan aja, ini kan ajang kita diskusi aja, Iya Mas. bertukar pengalaman lah, bukan bertukar ilmu lah kan, ilmu kita sama-sama punya. eh Mas Awi dulu ya aku tanya. Mas Awi tahu nggak? Nanti kan di buku-buku Mas Awi pernah baca itu TTNA baru TTLB itu Mas Awi tahu nggak bedanya itu apa? Gimana Mas? TTNA dengan TTLB itu Mas Awi tahu nggak bedanya apa? Pernah baca jurnal kan? Oh ini TTNA, ini TTLB gitu. Pernah pernah nggak? Hanya Kalau sebesar iya, kalau TTNA itu biasa itu menjurus ke ini ya, ke FNAB ya. Kalau TTLB itu biasanya menjurus ke core biopsi. Tapi yang mesti kita ingat bahwa memang kalau untuk TTNA itu atau FNAB itu kan kita sudah tidak melakukan juga ya. Kalaupun akan dilakukan, itu sangat-sangat urgen di mana memang tidak ada lagi opsi biopsi yang lain. Kenapa? Karena sampel yang dihasilkan kan sangat sedikit. Di mana sekarang ini kanker itu kan sangat targeted ke orang-orangnya. Apakah nanti untuk EGFR-nya, untuk ALK-nya, maupun untuk IHC-nya seperti itu. Jadi itu dasarnya kenapa kita tidak memilih FNAB lagi atau TTNA lagi pada pasien-pasien kanker paru dengan lesi yang di superficial. Jadi itu dasarnya kenapa kita nggak memilih FNAB lagi. Maka kita arahkan ke semua ke core biopsi. Nah, sekarang ini kan kita sudah juga bisa melakukan core biopsi dengan CT guiding. Sebenarnya kalau di RSUA atau di RSKI itu kita melakukan. Jadi kita dikasih kesempatan untuk dari radiologi untuk melakukan dengan panduan CT. Hanya saja di Sutomo memang nggak tahu sekarang bagaimana, tapi kita udah punya dapat slot lah dan memang kita bisa melakukan dengan USG guiding.
eh nah, teman-teman dulu, ada yang mau didiskusikan tuh, biar kita teman-teman ini ada Mas Yudi, ada Mas Fahmi, ada Mbak Rahel yang kita bisa diskusi, ada Mbak Grace, yang kira-kira ini bisa nggak ya ini bisa nggak ya di core atau di transbronkial atau di transtorakal gitu, biar diskusinya berguna. Kalau belum ada, aku tanya Mas Sawi tadi, kontraindikasi tadi ada nggak termasuk ini ya, gangguan faal koagulasi itu nggak ada ya tadi? Coba dibuka di slide-nya Mas Sawi. Yang disebutkan di sini tuh hanya untuk Ya, kalau disebutkan tadi, coba dibuka tadi Mas Sawi di apa kontraindikasinya tuh. Nah itu tuh, ha. Kira-kira kalau dia gangguan faal koagulasi mempengaruhi nggak? seharusnya dia seharusnya dia mempengaruhi mas harusnya. Mempengaruhi ya, berarti nanti ditambahkan Mas Sawi ya. Gangguan faal koagulasi. Kemudian yang pertama itu tentu saja kalau pasien nggak setuju. Yang kedua itu adanya, Pak Mas Awi tahu nggak adanya lesi pada vaskular paru? Mas Awi ngerti nggak itu maksudnya? Itu Eh, maksudnya adalah pada lesi yang mau kita target itu terlalu banyak vaskularisasinya sehingga kalau kita tusuk maka bisa terjadi tadi hemor komplikasinya tadi apa? Pulmonary hemorrhage gitu. hematorax. Nah, justru yang ketiga ini pasien dengan gagal napas ini atau FEV1 prediksi itu kurang ini kan kita kan jarang periksa ya atau dengan BGA paling. Ya ini pasien kan ngap-ngap ya nggak mungkin kita lakukan di tindakan elektif. Mungkin yang paling logis itu adalah mungkin gangguan faal koagulasi itu masih menjadi kontraindikasi sih pada pasien seperti ini. Oh iya. Kemudian coba tadi apa flowchart yang tadi itu dari itu ini yang 2025 ya terbaru ya. Iya mas. Oke, nah aku tanya sekarang Mas Abi, apa ya pilihan pertama kita untuk transtorakal ini ya? Apakah dengan guiding USG atau dengan guiding CT? Sepengalaman Eh, Mas Abi aja lah, iya mas. sepengalaman Mas Abi aja. Karena memang untuk biopsi core biopsi ini itu kan memang ada beberapa sih yang tapi yang di sini ada dua ada USG guiding sama dari CT scan guiding. Dari masing-masing modalitas ini memiliki apa positif dan negatif yang sendiri-sendiri Mas. Jadi kalau pas yang USG guiding, jika kita memilih yang dalam tanda kutip dia bisa lebih cepat bisa menggunakan dari USG guiding, tapi untuk yang lebih presisi itu bisa menggunakan CT guiding Mas. Iya, iya. Jadi memang kalau ini pengalamanku aja ya, aku nggak tahu secara teorinya. Pokoknya pilihan pertama itu kita dengan ultrasound. Karena kenapa? Itu karena gampang dan murah dan cepat. Tapi untuk meningkatkan akurasinya kita memakai apa, Mas Sawi? Menggunakan Untuk meningkatkan akurasi patologi kita memakai apa? CT guiding Mas. Bukan, pakai PA. Rose Mas Awi. Oh, Nah, itu gunanya itu adalah meningkatkan akurasi kita. Dulu-dulu nggak pakai rose, jadi diambil blind 3 kali, ya mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan enggak gitu. Nah, sekarang ini dengan adanya rose, rapid onset cytology cytology examination itu meningkatkan akurasi kita. Artinya setelah pernah Mas Hawi kan, setelah kita tusuk kan kita intip dulu kan, iya. ada Mbak malignannya enggak sampai 3-4 kali baru kita bisa gitu. Itu gunanya untuk meningkatkan akurasi pengambilan sampel kita. Jadi tidak haram kita melakukan ultrasound guided pada transtorakal. Namun pada lesi dengan vaskularisasi yang sangat banyak atau lesi yang tidak terlalu menempel dengan dinding paru, kita bisa menggunakan dengan CT scan. Nah, itu gunanya seperti itu. Jadi kalau saya sih pilihan pertama mungkin dengan ultrasound. Kalau memang tidak available dengan ultrasound, kita bisa gunakan dengan CT scan. Tentu lebih jelimet, lebih rumit, lebih banyak, lebih uangnya lebih gede seperti itu. Tapi ultrasound itu lebih murah dan itu satu lagi ya. Itu kan kompetensi dokter paru. Jadi kita gunakan dulu yang kompetensi kita. Setelah kalau memang tidak bisa, baru kita sesama teman sejawat lainnya untuk melakukan tindakan. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau memang ada sebenarnya lebih ini sih, ada kan ada video-video transtorakal yang biasa kita lakukan di ini ya. Oh, Ya satu lagi ya teman-teman, eh
transtorakal itu banyak istilahnya, percutaneous, transtorakal, eh, itu jangan bingung. Percutaneous artinya perkutan ya, itu dia dari kulit gitu aja. Jadi sama aja istilahnya itu semua, cuma yang tadi jadi biopsi paru tuh biopsi langsung ya, itu ada yang transbronkial, ada yang transtorakal, ada yang surgery, itu biopsi langsung. Kalau biopsi tidak langsung, bisa dari yang itu yang kita lakukan open biopsi, supra apa KGB itu, atau pengambilan surgery di tempat lain itu yang tidak langsung. Perbedaannya apa? Perbedaannya tentu akurasi dari eh, sel langsung dari paru itu tentu lebih tinggi. Kalau dari yang luar paru, tentu kita perlu lagi IHC-IHC lain untuk menentukan bahwa itu adalah memang originnya paru atau primernya paru. Seperti itu kira-kira tambahan dari saya. Ya, makasih Mbak Rahel. Ya, terima kasih Mas Rada. Mungkin dari Mbak Grace ada tambahan lagi Mbak, atau mungkin pesan-pesan buat adik yang di ruangan mungkin selama ini, atau mengirim ke Oka gitu mungkin Mbak. Iya, eh, yang pertama ini sebenarnya sih kalau pengalaman kami mungkin beberapa juga, mungkin sampai angkatan Mbak Rahel juga dulu sama sekarang agak jauh berbeda ya. Eh, Sekarang itu kan memang ada aturannya. Semua pasien-pasien penegakan itu harus dikonsultasikan ke Oka Paru terlebih dahulu untuk memilih modalitas yang mana yang lebih baik. Nah, cuman eh, menurut saya ya, maksudnya teman-teman yang di ruangan itu jangan karena disuruh harus semua konsul ke Oka Paru, terus kalian itu jadinya nggak mau memikirkan gitu, nggak mau memikirkan ini kira-kira pasien saya ini lebih cocok untuk dapat modalitas apa gitu. Nah, karena kalau berdasarkan pengalaman itu banyak pasien-pasien yang lesinya perifer dikonsultasikan pro bronkoskopi, lesinya sentral dikonsultasikan pro core biopsi. Terus jadi pokoknya template-nya itu sama aja dari udah selama saya ada di Oka Paru sampai sekarang tuh pro pertimbangan TT atau TB, pro pertimbangan TT atau TB. Ya maksudnya nggak apa-apa memang kalau aturannya seperti itu, tapi saya cuma mau mengingatkan teman-teman yang ada di ruangan supaya untuk berpikir juga. Maksudnya kan kita tuh tidak menutup kesempatan untuk diskusi gitu. Mbak, kira-kira ini barusan ada pasien yang mau dikonsultasikan ke untuk core biopsi. Nah, cuman Mas Dimas tuh diskusi, Mbak, ini kira-kira apa ya begitu. Nah, karena kan kemarin memang sudah didiskusikan dengan Dokter Putri. Ini pasiennya ternyata di dalamnya itu banyak area nekrotik. Terus kayak gambarannya itu CT scan-nya kistik-kistik. Jadi kita juga tidak mau serta-merta langsung memutuskan untuk dilakukan core biopsi USG guiding. Nggak bisa. Karena pertama itu cost. Itu ada duitnya gitu yang keluar. Terus yang kedua, karena ada kecurigaan kistik, jadi kita juga takut ini mau nyoblos terus kena kistanya itu bocor kemana-mana, masuk di dalam rongga toraksnya, itu cairan-cairannya. Jadi teman-teman di ruangan juga harus belajar memikirkan, oh kira-kira ini modalitasnya yang paling baik apa gitu. Nah, terus saya mau bertanya Mas Awi. Coba di slide yang komplikasi kalau nggak salah. Nah, itu yang terkait komplikasi air embolism atau sama yang tumor seeding itu bisa dijelaskan Mas Awi? Iya Mbak, mohon izin Mbak sebelumnya.
saya sempat cari untuk literaturnya, tapi karena di sini minim untuk jurnal-jurnalnya, saya nggak bisa menjelaskan lebih lebih jauh lagi, Mbak, untuk yang air embolism sama tumor seeding ini, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Itu loh, itu kan bisa dibaca. Nah, kalau yang tuh air embolism itu ya causesnya itu udah jelas itu. Yang tumor seeding itu mungkin yang sering dibilang per continuitatum gitu. Jadi ya selnya itu langsung gitu. Mengerti Iya, nggak? Mbak Grace, itu kalau itu Mas Awi, pernah nggak kalian dengar dari keluarga, jangan ditusuk, tumornya nanti makin meluas, pernah nggak dengar gitu? Mas Awi pernah nggak dengar ada keluarga gitu yang ngomong, jangan diapa-apain tumornya nanti makin kemana-mana, pernah nggak dengar? Izin Mas, saya masih belum belum pernah dengar Oh, dari masa nggak keluarga. pernah dengar? Itu kan Bener, Mas. sering. Ya Iya itu, jadi sering ya itu. itu. Heeh. Ya itu, Apalagi dulu-dulu ya Mas ya. iya. Jadi kalau ada Kepercayaan, keluarga yang bilang, kepercayaan. dokter kami nggak mau diapa-apain, tumornya nanti menjalar kemana-mana, ya itu memang ada potensi itu, tapi kan kecil. Dan kita mesti jelaskan bahwa kita perlu biopsi. Tanpa biopsi kita nggak punya diagnostik gitu. Nah, tapi ya jangan jangan komplikasi ini dijelaskan kepada keluarga. Jadi secara ilmiah ada, tapi kan sangat kecil, very rare gitu. Jadi kalau ada keluarga yang nanya gitu ya, itu tadi ya yang tadi Mas Awi tuliskan ini. Ya, betul. Iya, Mas Awi berarti nanti Mas Awi daftar kor-kor itu nanti diskusi ya Mas Awi ya. Kan nanti berikutnya nanti sama Mbak Dia sama Mas Richard. Baik, Mbak. Mbak. Oh, Richard calon calon tas Oka. Selamat ya Mas Richard. Iya, Pak Kayu. Tadi soalnya Mbak Seli udah minta maaf duluan ke Mas Richard. Sorry Mbak Rahel, Mbak Grace. Mbak Grace, Iya. teman-teman angkatan Mas Awi apa belum bisa nentukan apa model diagnostiknya? Apa ada yang belum bisa? Oh, ini arahnya ke sini gitu, arahnya ke sini gitu. Ya Mas Awi, kira-kira gimana? Udah tahu nggak? Ketemu nih pasien kanker nih, opasitasnya segede gaban misalnya. Kita apa Kalau itu? berdasarkan pengalaman saya waktu nge-chief, masih ada sih Mas yang masih belum Hmm. paham. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Ya, kalau yang simpel-simpel pilih aja ya, mau transtorakal, transbronkial, atau surgery, atau open biopsi gitu. Kalau memang agak sulit ya masukkan ke tubuh gitu. Yang kistik-kistik gitu ya masukkan ke tubuh mungkin ya. Nah, kalau yang simpel-simpel bisa diputuskan. Gini, diputuskan, dipikirkan dulu, baru dikonsulkan gitu. Jadi jangan kosongan. Apa tadi TT atau TB terus kosongan dipilih, jangan gitu. Apa alasan transtorakal, apa alasan transbronkial itu sudah ada dalam pikiran kita, sehingga nanti kalau dikonsulkan ya kita jatuhnya diskusi gitu. Oh, kenapa ya dok nggak begini? Kenapa ya dok kalau saya gitu? Jangan jangan diserahkan ke ini, nanti kita nggak dapat apa-apa jadinya. Sayang banget itu, setiap pengalaman kasus itu memberikan kita kesempatan berpikir, dan kompetensinya tidak dari situ. Kompetensi itu datang tuh bukan hanya membaca, mengerjakan seperti itu. Oke, oke, makasih. Sorry kepanjangan. Ya, Iya, makasih. terima kasih Mas Rada Mbak Grace asupannya. Dari Mas Yudi atau Mas Fahmi ada tambahan? Ya, terima kasih Mas. Mbak. Ya, terima kasih Mas Mbak semua atas waktunya di sore hari ini. Diharapkan dengan adanya PR tugas baca ini ya kita sama-sama bisa belajar ya. Juga terkait untuk PPDS ruangan juga diharapkan juga bisa lebih aktif karena kan memang sistem pembelajarannya di PPDS ini nggak cuman baca buku kayak kita S1, tapi kan kita memang langsung pelajari kasus ataupun pasiennya. Jadi ya kalau bisa lebih aktif lagi dalam diskusi karena juga para Mbak Mas Chiefnya juga
pasti sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Terima Mbak. kasih. Terima kasih, Mbak. Mbak Mas.